ya secara keseluruhan 7 tahun, tapi mulai free dive. Kalau sekarang kan saya udah ngambil yang lisensi free dive-nya. To me the demons call when they do what they do, and now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get. Wilujeng, Baraya Kang Asep. Emang kalau lagi santai gini mah ya kita enak ngobrol santai ya. Kebetulan nih saya udah ada tamu nih. Namanya Mbak Sinta nih. Sinta ini PNS ya, PNS di Sekjen DPR. Tapi Sinta ini PNS tapi punya hobi ya unik nih, Baraya. Ya, karena apa? Dia tuh hobinya menyelam. Diving lah ya bahasa kerennya nih, diving nih, nyeram ini. Nah, kan gini ya, mungkin nanti teman-teman ya Barayanya Kang Asep kan pengen tahu tuh diving tuh kayak apa ya, enaknya kayak apa sih olahraga diving, terus stamina atau syarat apa sih kalau mau jadi penyelam ya diving. Coba Sinta coba nih jelasin lah ke saya juga termasuk awam pengen tahu nih masalah diving ini. Ya, terima kasih Pak Karo undangannya. Jadi diving itu ada dua Pak, yang pakai tabung sama yang free dive namanya. Kalau yang pakai tabung oksigen itu kita turun ke dalam air itu tanpa perlu menahan nafas ya, karena kita ada regulasi, ada regulator untuk bernapas lewat tabung oksigen ini gitu. Nah, itu saya mulai diving itu pakai tabung dari 2016. 7 tahun mah. Ya. 7 tahun secara keseluruhan 7 tahun, tapi mulai free dive. Kalau sekarang kan saya udah ngambil yang lisensi free dive-nya. Ya. Itu baru 2 tahunan, sekitar 3 tahun. 2 tahun baru punya lisensi. Jadi bedanya kalau pakai tabung itu kita tidak perlu menahan napas dan bisa turun sampai ke kedalaman. Jadi setiap orang punya batasnya masing-masing. Jadi Pak Karo nanti ketika udah banyak menyelam akan tahu batas kedalaman Pak Karo itu sebenarnya berapa meter kedalamannya. Gitu. Oke, saya potong nih. Sekarang Sinta udah bisa sampai kedalaman berapa meter, Sin? Kalau saya scuba udah pernah ke 60 Pak. Wah, 60? 60. Hebat, 60 hebat Pak Baraya tuh, 60 meter loh. Terus 60 itu udah karena kayak keracunan oksigen gitu loh namanya. Jadi batas saya cuma sampai di 60. Jadi ketika batasnya itu kelihatan, itu laut udah jadi kayak kabur gitu loh Pak. Jadi itu namanya udah keracunan oksigen. Jadi kita cuman bebas mainnya di 30 apa 20 aja gitu. Karena 60 itu sebenarnya cuma untuk ngambil lisensi Pak. Jadi ketika sudah bisa ke 60 akan keluar lisensi, kan levelnya beda-beda. Level 1 cuma sampai 15 meter, level 2 sampai berapa meter, level 3 gitu. Sampai 60. advance. Iya, sampai misalnya Pak Karo mau jadi dive master itu harus berapa gitu. nah, dive master biasanya paling dalam tuh master tuh sampai berapa itu? Wah, tergantung Pak. Kalau teman-teman saya biasanya ada yang sampai 80 sih. Tapi nggak pada berani ke sana kan. Sebenarnya diving itu mental sih Pak. Oke. Bentar nih, Baraya Kang Asep pingin tahu gimana Sinta itu sudah sampai bisa diving sampai 60 meter ya, yang pakai tabung. Pakai tabung dan ada yang free dive ya. Nah, Kang Asep nih punya video waktu Sinta lagi diving. Coba ya nanti Baraya perhatikan ya. Indah banget tuh divingnya Sinta. Oke, kita lihat videonya. Nah, setelah yang tadi yang pasir yang sampai 60 meter ya,
yang asik menurut saya itu tadi Free free dive. dive itu katanya kan nggak pakai Iya. ini, berarti harus kuatan apa sob? Iya benar. Sip. Jadi setelah lama bermain di scuba dive, melihat teman-teman yang free dive kok kayaknya menarik gitu Pak. Iya. Akhirnya saya mulai belajar free dive. Teman-teman yang lain kan udah pada ngambil lisensi tuh. Jadi ketika saya pindah ke Jakarta, baru mulai saya ngambil kursusnya di Jakarta Pak. Di situ kita diajarkan tentang tabel oksigen. Bagaimana sebenarnya manusia itu kan termasuk dalam kategori mamalia, dan mamalia itu punya namanya mammalian dive reflex. Jadi ketika mukanya Pak Karo itu kena air, otomatis detak jantung kita akan melambat dengan sendirinya. Tapi itu hanya berlaku ketika muka yang terkena air. Jadi kalau Pak Karo ingin menahan nafas lebih lama, mukanya masukin ke dalam air aja, misalnya di bak gitu. Itu akan lebih lama menahan nafas daripada kita diam kayak gini ada di dalam di udara kayak gini biasa. Jadi ketika muka terkena air, kita akan lebih lama karena detak jantung kita akan melambat dengan sendirinya Pak. Itu namanya mammalian dive reflex. Nah sekarang ini Sinta free diving itu kuat berapa menit gak nahan nafas? Jadi di menahan nafas di free dive itu kita ada namanya statik, ada dinamik. Jadi kalau statik coba jelaskan itu aneh. Kalau statik itu diam, jadi berapa menit tahan nafas statik itu berarti diam, berapa menit tahan nafas secara diam, dan berapa menit tahan nafas secara kicking. Lagi berenang di bawah air. Jadi kalau saya statik saya 4 menit. Statik itu diam berarti Pak ya. Tapi ketika dinamik dia setengah dari itu. Jadi 2 menit. Karena oksigen kan terpakai ketika kita kicking fins-nya gitu. Tapi kalau diam kita nggak ada oksigen yang dibakar gitu. Gini Sin, misalkan saya nahan napas nih, gini. Nah, kuatnya 1 menit. Nah kalau dipakai free diving berarti bisa setengah dari itu Pak. Oh setengahnya. Setengah dari itu. Wah berarti kamu bisa 4 menit saat ini. 4 menit diam. Diam. Ya. Kalau bergerak Dan ada di air, kalau bergerak 2 menit, amannya 2 menit. 2 menit. Iya. Ya. Jadi yang di video yang tadi itu berapa menit? Kalau kita maksimalin seperti itu harus ada badinya Pak. Jadi misalnya saya punya lisensi, Pak Karo punya lisensi, itu kita harus aku bisa maksimal di dalam air karena ada temennya. Oh, tapi kalau pengaruh ya? Iya, jadi itu keselamatan saya juga karena ada temennya ini. Jadi teman-teman ini yang menjaga gitu loh. Jadi saya bisa maksimal. Kalau misalnya cuma fun dive aja, misalnya teman-teman saya, Pak Karo, Dodi gitu, itu nggak bisa saya maksimalin karena nanti kalau saya ada apa-apa, Pak Karo nggak tahu teorinya gitu. Jadi saya cuma sebentar di dalam air. Nah teorinya sih sebenarnya nih ya, kalau Baraya ya pingin diving itu teorinya apa sih yang harus dipersiapkan ya? Mental. Ya. Utama mental. Nah, karena banyak banget orang yang panik ketika berada di dalam air Pak Karo. Banyak banget yang ketika turun ke air dan ngelihat nggak ada ini nih, dasarnya tuh jauh banget. Di situ orang mulai panik. Padahal kan kita punya oksigen nih. Jadi ketika muka kita tuh udah berada di dalam air, oksigen kita itu akan hemat dengan sendirinya karena detak jantung kan lambat. Jadi tidak usah panik dengan takut akan kehabisan oksigen tuh enggak. Dan air laut itu malah susah Pak Karo mau masuk ke dalam kan kita selalu berarti jenisnya kan lebih ringan ya. Lebih ringan. Jadi pasti kan makanya ada laut mati kan. Ya karena kan garam tinggi sehingga ngapung. Nah ini kita dengan berat jenis yang rendah kita harus mampu ke dalamnya. Itu yang diambil lisensinya itu cara masuk ke dalam air itu. Nah berarti kan kalau mau jadi penyelam mutlak dong ya bisa berenang ya. Sebenarnya kan berenang beda Pak. Kalau berenang tuh gini ya, lebih kardio. Tapi kalau nyelam itu lebih ke bagaimana mental kita. Semakin. Tapi enggak, maksudnya kalau mau menyelam mutlak kan harus bisa berenang. Enggak. Oh enggak. Harus tuh bisa ternyata nggak harus berenang, harus bisa berenang. Yang penting nggak panik. Iya. Intinya cuma satu, tidak panik di air. Ketika kita tidak panik, kita akan mengambang dengan sendirinya. Oh, karena kan pakai tabung ya. Kalau pakai tabung, kalau free dive juga enggak. Oh, Pak. enggak, iya. Jadi diam aja, Pak Karo diam aja di atas. Dia hanya akan ada di atas gitu. Iya. Nih, kalau Baraya Kang Asep nih, dia nggak pernah tahu nih yang diving, tapi pingin bisa. Nah, kiat-kiatnya gimana, Sin?
tahapannya atau kiatnya seperti apa sih kalau mau pingin nyoba ya atau bisa diving? Jadi di Jakarta ini kan banyak sekali sekolah diving, Pak. Salah satunya yang saya buat ambil lisensi namanya Free Dive Society. Jadi itu dari awal emang diajarin, Pak. Jadi jangan belajar ke orang lain, harus ada sekolahnya gitu. Supaya karena ini kan resikonya tinggi, Pak, keselamatannya. Jadi kita nggak bisa asal. Misalnya aku yang kasih teori ke teman-teman yang baru tuh nggak bisa kayak gitu. Jadi harus ke sekolah. Banyak banget sekolah-sekolah diving di sini, bisa di browsing aja. Nah dari segi biaya nih biasanya pasti jadi pertanyaan nih. Oh ini tuh kayaknya diving ini kelas olahraga mahal. Nah menurut Sinta, Sinta gimana, mahal bener nggak sih? Sebenarnya karena resikonya tinggi, dengan harga segitu worth it sih, Pak. Karena kalau misalkan khusus berapa biasanya? Kalau yang level 1 free dive itu di sekitar 4 jutaan. Per bulan? Enggak, sekali ngambil kursus. Oh, satu level. Satu level. Kalau bahasa Inggris mah formula advance, intermediate advance. Tapi kan itu Pak Karo belum langsung bisa jadi. Dalam satu kali, misalnya itu kalau ngambil level 1 itu cuma 2 kali pertemuan. Diukur berapa lama statik, kemudian dinamik, habis itu udah langsung disuruh turun ke 16 meter itu untuk mengambil lisensi level 1 itu. Jadi mengukur Pak Karo statik berapa menit di kolam yang dangkal, kemudian kolam yang dalam. Jadi cuma 2 kali. Nah, untuk agar Pak Karo bisa nggak dapat lisensi ini kan nggak mungkin cuma 2 kali ya. Nah itu maksud jadi saya. Jadi ada coaching lagi, itu bayar sendiri lagi. Coaching per kedatangan atau per paket? Per kolam. Jadi kolam dangkal 250, ada kolam GBK kan dia sampai 5 meter ya di GBK, itu 350, sama kolam buat nyelam di Cijantung yang TDC, yang punya Kopassus itu 16 meter. Nah di situ 500. Jadi kalau gitu misalkan dapat 16 lisensi itu ya, itu minimal berapa kali tuh latihan itu? Bisa sampai 6, Pak. 6. Jadi kalau kasarnya ya dengan ambil yang tadi rate 4 juta, 4 misalkan 6 kali 500 lah ya, 3 juta, berarti kan 3 juta ya. Jadi kurang lebih jadi Baraya minimal mempersiapkan 7 juta, nah gitu ya kurang lebih. Kita harus punya fins yang punya kita sendiri sesuai dengan fins itu adalah kaki. Kaki katak kalau kata orang-orang kebanyakan. Fins itu kan kita dalam air harus nyaman. Jadi kita harus membeli gear yang sesuai dengan kaki kita, besar kaki kita, panjang kaki, dan gemuk apa kurusnya kaki. Gear itu sepatu nyelam itu? Gear itu alat nyelam, jadi ada sepatu ya, sepatu diving itu, fins namanya. Terus ada snorkel, buat kalau kita lagi di atas, sebelum kita diving kan kita tarik nafas dulu, itu lewat snorkel, sama masker. Kalau saya punya maskernya 4, satu masker itu harganya 700. Terus untuk fins-nya sendiri saya ambil yang ada beberapa macam kan, jadi ada yang karbon, ada yang fiber, ada yang plastik. Kalau saya yang karbon itu harganya di atas 4 juta. Udah sama itu. Jadi yang 5 juta 6 juta dapat lah ya. Nah kalau tabung nih persoalannya nih, tabung itu kita punya sendiri atau enggak sih? Enggak harus ya, sewa. Jadi kalau tabung lebih, jadi di tempat-tempat wisata lebih banyak tabung, lebih banyak para penyelam tabung, sehingga yang disewakan lebih banyak untuk scuba diving. Jarang ada yang menyewakan untuk free diving. Jadi gini, scuba diving itu yang nyelam ke dalam pakai tabung. Iya, scuba itu yang pakai tabung. Nah itu ya, Baraya ya, harus tahu ya, kalau scuba itu yang pakai tabung, yang free dive itu yang tahan napas. Dan antara scuba diving dan free diving itu fins-nya beda, sepatu divingnya itu beda. Kalau scuba itu yang pendek, karena kan kita tidak, kalau scuba diving itu namanya wisata dalam air ya, jadi itu diam Pak Karo cuma santai di dalam gitu. Jadi bagaimana kita menghabiskan si tabung ini, jadi satu tabung itu isinya untuk 2 jam. Kalau udah banyak, jadi kalau menyelam itu kan jam terbang ya Pak Karo. Semakin lama Pak Karo udah sering menyelam, semakin Pak Karo lebih tenang di air, si tabung ini akan lama habisnya. Tapi kalau pemain baru yang baru turun di air dengan dia panik, itu tabung bisa habis 45 atau 1 jam.
karena dia nafasnya Oh. dia takut, dia itu tabungnya lebih cepat habis. Jadi kalau kita yang udah lama main di air, tabung bisa sampai 2 jam. Wow. Dan lebih hemat Ini lagi. saya baru tahu. Saya pikir mau ini sama aja. Oh, enggak. ternyata Semakin tergantung banyak Pak Karo, panik itu semakin ya. ya. Semakin cepat habis. Ya si benar juga kan, oksigen kita ini. kan juga kalau panik kan karena napas kita jadi Iya, cepat ya. iya. Iya benar ya. Jadi kalau wisata-wisata diving itu cepet banget tabung itu habis-habis. Jadi kalau udah pada advance semua master dive itu, mereka bisa menghemat tabung ini karena kan mahal Pak. Satu tabung kalau di tempat saya Gorontalo itu 250.000. Kalau di Jakarta itu 500. Satu tabung disewa untuk 2 jam. Jadi semakin hemat Pak Karo untuk napas, semakin sedikit juga budget yang dikeluarkan. Oh iya. Jadi saya tadi yang dilihat ya di videonya apa Sinta itu, jadi yang sejenis kaki apa sepatunya panjang ya. Itu free dive, free diving ya, iya. karena udah free diving. Karena kita bagaimana kita menghemat oksigen dengan sekali kicking. Ya. Jadi sekali kicking itu sekali kita kicking bisa hemat berapa meter gitu. Oke. Jadi, Saya bertanya pengalaman Sinta, pernah nyelam malam nggak? pernah tapi pakai scuba, Oh, terus malam pakai lampu. lampu di sininya. Iya. Itu beda lagi, harus punya juga ya. Iya, beda lagi. Iya, iya. Dan kalau gear lebih mahal di scuba karena harus ada BCD. Iya. BCD itu kayak tas yang akan menyimpan si tabung ini. Itu punya sendiri, kalau bisa kita punya sendiri. Nih, Sin, saya kan suka lihat ya di video. Kadang ada tabung tuh yang 2. Iya. Nah, itu maksudnya langsung otomatis kedua atau apa cadangan itu? Itu cadangan Pak. Oh. Itu bisa jadi kalau untuk lebih nyelam yang lebih dalam. Iya, biasanya kalau tim SAR kan gitu Iya, ya. benar. Karena kan mau lama di dalam Pak, Nah. nggak tahu berapa lama gitu. Iya. Jadi bawanya 2. Sama kalau misalnya lagi bawa turis, jadi dive masternya bawa 2. Jadi misalnya kalau ada satu, misalnya ada apa kesalahan atau terjadi kecelakaan di dalam, jadi bisa dibantu. Nih sekarang saya tanya nih, kalau diving itu kalau kan termasuk olahraga ya, biasanya olahraga ada kompetisi ya. Nih ada nggak sih pertandingan menyelam itu biasanya kategorinya apa sih? Ada nggak pertandingannya? Kalau setahu saya Pak Karo, ada kompetisi itu adanya di free dive. Oh, free dive. Iya, free dive. Jadi yang dihitung itu, yang diperlombakan adalah statiknya. Jadi statik diam. Jadi banyak barusan bulan kemarin ada kompetisi juga di GBK. Itu dibuka untuk umum tapi statik. Iya. Jadi berapa lama Pak Karo bisa menahan nafas secara diam itu. Gitu. Nah, kalau GBK itu kan berarti air tawar ya. Ya, benar. Nah, kalau yang di laut, ya, apa tuh perbedaannya? Kalau Baik scuba maupun free diving ya. Yang Oke. menurut pengalaman Sinta itu apa sih perbedaannya di dua beda gitu ya, di laut sama di tawar itu apa bedanya? kalau saya belum pernah scuba di tawar Pak. Oh, cuma karena latihan aja. Iya, kalau latihan free dive-nya baru di tawar. Iya. Tapi kalau scuba saya langsung ke laut, Ke laut, gitu. iya. Jadi saya nggak tahu perbedaan scuba di laut apa di darat gimana. Cuman yang secara umum bedanya adalah arus, Pak Karo. Jadi kalau di air tawar kayak di kolam Cijantung yang di TDC itu punya Kopassus kan nggak ada arus tuh Pak Karo. Jadi kita bisa nggak terlalu capek untuk main di dalam air. Tapi kalau di laut itu kan arusnya kemana-mana tuh. Iya. Jadi kita bisa lawan arus dan bisa lebih cepat Iya. dan ombak gitu. Jadi lebih menarik ya, lebih enak di laut gitu ya Lebih daripada. enak di laut. Iya. Nih, Sinta pengalaman di laut udah divingnya di mana aja nih yang skubanya itu? Di Gorontalo di tempat saya, Nah, di Manado, Manado. terus Bunaken bukan? Iya, di Bunaken. Pak Karo udah pernah ke Bunaken. Pernah ke Bunaken tapi nggak pernah nyelam. Terus ke Labuan Bajo, Lah ya, Labuan ke Bajo. Lombok, Gili. Di 3 Gili Trawangan, Gili apa lagi? Terus di Jakarta baru di kolam sih. Iya. Kalau Raja Ampat gimana? Katanya indah gitu. Iya, Itu itu juga. katanya paling indah ya? Itu adalah surga para penyelam, Pak. Oh, suka papanya. Karena di sana banyak banget hewan laut. Hewan Iya. lautnya beragam gitu. Pak Karo mungkin mau ke Raja Ampat.
mungkin nanti kita pikirkan, kita harus latihan dulu nih sama Sinta nih. Jadi ini gini Sin, kita kan pengennya teman-teman Baraya Kang Asep ini siapa tahu ya mau mencoba diving nih, kiat-kiatnya apa sih? Kiat-kiatnya terus kemudian ya pesan-pesannya lah ya. Saya kan Jadi kan satu itu mental ya Pak Karo. ya minta. Intinya jangan panik di air. Boleh, udah biasa di air, biasa berenang. Ya. Tapi sebenarnya skill renangnya tidak diperlukan. Oke. Cuman yang diperlukan itu adalah tenangnya di dalam air, Iya. agar dia bisa menghemat oksigen. Ini kalau free dive. Terus kemudian kardio tentu saja, Iya. karena kan kita banyak bergerak di air. Jadi kalau bisa banyak latihan kardio juga. Sama kalau free dive banyak angkat beban juga, biar paru-parunya lebih bisa besar menahan nafas. Selain tadi ya siapkan juga kocek ya, Iya. uang ya, karena Benar, tadi kan Pak Karo. lumayan juga ya. Lumayan. Tapi kan ya uang kan bisa dicari ya, Iya. bisa nabung Benar. pelan-pelan. Yang penting kan keinginan kuat dulu ya, Iya, gitu ya. benar, Pak Karo. Ya kadang kita emang dalam itu harus mencoba sesuatu yang Iya. yang baru ya. Dan yang paling utama di menyelam adalah nggak bisa berenang sendiri, nggak bisa menyelam sendiri. Kita harus punya teman. Jadi mau itu scuba, mau itu free diving, nggak bisa pergi sendiri ke laut dan kita menyelam. Harus minimal ada 2 orang. Gitu. Satunya, Oke. jadi satu menjaga, satu menyelam. Jadi gantian lagi. Iya. Sinta saya menyelam ya, jadi saya yang jaga Pak Karo. Oh Di gitu. situ naik lagi, Pak Karo saya yang nyelam ya, Pak Karo yang jaga gitu. Oke, sip deh Sinta ya. Udah Ya. makasih ya udah nemenin Kang Asep nih ngobrol-ngobrol masalah diving ini. Jadi gitu ya, Baraya. Jangan ragu ya untuk mencoba sesuatu yang baru. Tadi kan Sinta udah jelasin, wah begitu enaknya ya diving ya, apalagi kalau kita bisa menemukan spot-spot yang indah Iya, ya. benar. Itu demikian dulu ya, Baraya Kang Asep. Nanti kapan-kapan kita ngobrol lagi ya dengan topik yang lain. Makasih Sin. Makasih Pak Karo.